Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Seida dengan NIM 231311003. Saya dari kelas AFI 5B, asal Kampung Paginjahan. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang apa itu agama dalam pendekatan fenomenologi. Kalau pakai bahasa pendekatan fenomenologi agama itu gak langsung dinilai benar atau salahnya. Yang dilihat itu justru bagaimana agama itu dipahami oleh pemeluknya. Fenomenologi agama ini fokus ke pengalaman gimana seseorang berdoa, beribadah, merasakan tenang atau takut, harap atau dekat dengan Tuhan. Jadi agama ini dipahami sebagai pengalaman hidup, bukan cuma aturan atau teks pendekatan. Ini diajarin kita buat nahan penilaian dan lebih berusaha memahami makna agama dari sudut pandang orang yang menjalankannya. Yang kedua yaitu ada mitos dan hubungannya dengan agama. Dalam fenomenologi agama, mitos itu bukan cerita bohong, tetapi mitos ini dipahami sebagai cerita suci yang punya makna penting buat memeluk agama ini. Lewat mitos, manusia bisa ngerti asal-usul hidup atau tujuan hidup dan hubungan mereka dengan yang ilahi. Mitos ini juga biasanya jadi dasar dan ritual dan tradisi keagamaannya. Jadi bukan sekedar cerita, tetapi pegangan hidup spiritualnya, yang makanya mitos itu tetap dijaga atau diulang karena disitulah nilai-nilai sakral itu hidup. Dan yang ketiga yaitu kenapa hubungan dengan Tuhan sering lewat perantara. Karena di fenomenologi agama ini melihat bahwa Tuhan itu maha tinggi dan manusia itu hanya terbatas. Karena itu banyak agama mengenal perantara atau mediator seperti nabi, wali, kitab suci atau simbol dan ritual perantara ini bukan cuma buat menjauhkan manusia, tetapi juga merasakan kehadiran Tuhan. Lewat mediator ini yang sifatnya abstrak jadi lebih bisa dipahami dan dirasakan secara nyata. Jadi mediator itu semacam jembatan spiritualnya antara manusia dengan sang ilahi. Dan yang terakhir itu ada kesan dan saran selama menjalani mata kuliah fenomenologi agama. Menurut saya mata kuliah fenomenologi agama ini bikin cara pandangan kita jadi lebih terbuka dan gak gampang menghakimi. Kita jadi paham bahwa pengalaman beragama tiap orang itu berbeda-beda. Saran saya buat kedepannya itu pembelajaran ini bisa lebih banyak dikaitkan dengan contoh nyata, dengan contoh kasus nyata di masyarakat, biar teorinya ini makin kerasa dan mudah dipahami. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.